Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 5, yaitu ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran ke-5 dan ke-6, dengan muatan IPA, SBDP, dan PPKN. Siapkan buku temanya ya. Kalau sudah siap, mari kita mulai. Baik anak-anak, coba sekarang perhatikan beberapa jenis ekosistem yang ada pada gambar ya. Kemarin kita sudah mempelajarinya, sekarang coba kita ulas kembali ya. Yaitu ada contoh ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem sungai, padang rumput, gurun, dan lain sebagainya ya. Nah, di setiap ekosistem tersebut juga terdapat jenis hewan dan tumbuhan yang berbeda pula. Selain terdapat makhluk hidup, dalam ekosistem tersebut juga terdapat makhluk tak hidupnya ya, abiotiknya, yaitu seperti sinar matahari, tanah, lalu ada bebatuan, dan ada udara. Nah, itu adalah jenis abiotik ya, atau makhluk tidak hidup. Nah, antara makhluk hidup dan makhluk tidak hidup itu saling memiliki kebergantungan yang saling mengisi satu dengan lainnya. Jadi, antara biotik dan abiotik itu saling berhubungan satu sama lain, saling melengkapi ya. Contohnya, tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk membuat makanannya ya. Karena kalau tidak ada sinar matahari, maka tumbuhan tidak bisa berfotosintesis, yaitu pembuatan makanan oleh tumbuhan dengan bantuan sinar matahari ya. Oleh karena itu, baik makhluk hidup dan tidak hidup itu saling bergantung satu sama lain. Selanjutnya, pernahkah kamu melihat kupu-kupu yang sedang menghisap bunga seperti gambar ini? Kalau pernah, coba perhatikan baik-baik. Adakah hubungan antara kupu-kupu dengan bunga yang dihisapnya? Nah, nanti kita akan mempelajarinya ya. Nah, anak-anak, coba sekarang perhatikan gambar rantai makanan yang ada di sini. Di sini terdapat gambar rantai makanan, yaitu terdapat produsen ya, rumput, yang dimakan oleh konsumen satu, yaitu belalang, lalu belalang dimakan oleh katak sebagai konsumen dua, dan selanjutnya katak dimakan oleh konsumen tiga, yaitu ular, dan ular akan dimakan oleh konsumen empat, yaitu elang, dan nanti elang akan mati, lalu akan diuraikan oleh jamur sebagai pengurai ya. Nanti hasil uraiannya itu akan dikembalikan lagi ke produsen sebagai nutrisi untuk produsen ya, sehingga produsen dapat tumbuh lagi. Nah, ternyata rantai makanan itu merupakan salah satu interaksi antar makhluk hidup ya, karena terdapat proses makan dan dimakan. Nah, anak-anak, coba sekarang perhatikan gambar rantai makanan yang ada di sini. Di sini terdapat gambar rantai makanan pada ekosistem sawah ya. Coba kita lihat, terdapat produsen, yaitu tumbuhan ya, tumbuhan atau padi ya. Nah, lalu produsen tersebut bisa hidup melalui matahari dan juga air ya. Nah, lalu produsen tersebut dimakan oleh konsumen tingkat satu, yaitu belalang ya, atau hewan herbivora. Lalu belalang dimakan oleh konsumen tingkat 2, yaitu katak ya. Katak termasuk hewan omnivora. Selanjutnya, coba sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di sebelah kiri dan kanan kalian. Di sebelah kiri kalian terdapat gambar ikan Nemo atau ikan badut yang sedang berinteraksi dengan anemon laut. Dan di sebelah kanan kalian terdapat burung kolibri yang sedang berinteraksi dengan bunga ya. Makhluk hidup saling berinteraksi untuk mempertahankan hidupnya. Interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem itu dapat berupa simbiosis. Ya, selanjutnya ada pengertian dari simbiosis. Simbiosis adalah hubungan erat yang khas antara dua jenis makhluk hidup. Diingat ya, simbiosis adalah hubungan erat yang khas antara dua jenis makhluk hidup. Nah, simbiosis ini dibagi menjadi 3 macam. Apa saja? Berikut adalah penjelasannya. Nah, di sini terdapat penjelasan dari 3 macam simbiosis. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Ya, jadi simbiosis mutualisme itu ada dua makhluk hidup dan keduanya itu saling menguntungkan. Ya, lalu yang kedua ada simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak yang lain itu tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Jadi kalau simbiosis komensalisme itu ada dua makhluk hidup, yang satunya diuntungkan dan yang satunya lagi itu tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan ya. Lalu selanjutnya yang ketiga ada simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu makhluk hidup saja dan merugikan makhluk hidup yang lainnya. Jadi kalau simbiosis parasitisme ada dua makhluk hidup, yang satu diuntungkan dan yang satunya lagi itu dirugikan ya. Jadi diingat ketiga jenis simbiosis, yaitu ada mutualisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Lalu ada simbiosis komensalisme, yaitu dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satunya lagi tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Lalu yang ketiga ada simbiosis parasitisme, yaitu hubungan dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satunya lagi dirugikan.
Selanjutnya, coba diperhatikan di sini terdapat beberapa contoh simbiosis mutualisme. Tadi, pengertian simbiosis mutualisme itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Nah, sekarang di sini ada beberapa contohnya. Yang pertama yaitu ada burung jalak dengan kerbau. Mengapa burung jalak itu berdiri di atas kerbau? Karena di badan kerbau itu terdapat kutu. Nah, kutu itu dimakan burung jalak dan burung jalak mendapatkan makanan dari tubuh kerbau ya. Jadi di badan kerbau itu terdapat kutu dan kutu tersebut dimakan oleh burung jalak sehingga kerbau terbebas dari kutu yang ada pada badannya. Nah, hubungan ini termasuk simbiosis mutualisme karena saling menguntungkan keduanya ya. Burung jalak mendapatkan makanan dan kerbau terbebas dari kutu yang ada pada badannya sehingga termasuk simbiosis mutualisme. Nah, selanjutnya contoh yang kedua terdapat lebah dengan bunga dan kupu-kupu dengan bunga. Lebah dengan bunga dan kupu-kupu dengan bunga itu termasuk simbiosis mutualisme ya, termasuk contoh simbiosis mutualisme. Karena lebah dan kupu-kupu itu mendapatkan hektar atau madu dari bunga tersebut ya, dan bunga tersebut dibantu penyerbukannya oleh lebah dan kupu-kupu tersebut ya. Jadi, lebah hinggap dari bunga satu ke bunga lainnya sehingga lebah membawa penyerbukan dari bunga satu ke bunga lainnya. Nah, itu membantu bunga untuk melakukan penyerbukan atau perkawinan pada bunga ya. Nah, lebah juga mendapatkan madu dari bunga satu ke bunga lainnya. Begitupun sama dengan kupu-kupu. Nah, kupu-kupu dengan lebah itu termasuk simbiosis mutualisme ya, karena saling menguntungkan antara kedua belah pihak yaitu mendapatkan madu dari bunga. Nah, selanjutnya yang ketiga ada buaya dengan burung plover ya. Buaya dengan burung plover termasuk contoh simbiosis mutualisme karena burung plover dapat makanan dari buaya dan buaya giginya menjadi bersih ya. Jadi di sini burung plover itu dia memakan sisa makanan yang ada pada gigi buaya. Nah, sehingga gigi buaya itu menjadi bersih karena sisa makanannya itu dimakan oleh burung plover ya. Jadi saling menguntungkan kedua belah pihak. Burung plovernya mendapatkan makanan dan buayanya giginya menjadi bersih, termasuk contoh dari simbiosis mutualisme. Oke, yang selanjutnya di sini ada contoh simbiosis komensalisme. Tadi pengertian simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Nah, apa saja contohnya? Yang pertama ada ikan hiu dan ikan remora. Ya, ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora itu adalah ikan yang kecil yang berada di sekitaran ikan hiu tersebut. Ya, ikan kecil yang belang-belang itu terdapat di sekitaran ikan hiu. Nah, ikan remora ini mendapat perlindungan dan sisa makanan dari hiu ya, sedangkan hiu tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Oleh karena itu, ikan hiu dan ikan remora itu termasuk contoh simbiosis komensalisme ya. Jadi ikan remoranya diuntungkan karena mendapatkan perlindungan dan sisa makanan dari hiu, dan hiunya tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada anggrek dengan pohon inangnya. Coba di sini perhatikan bagi yang orang tuanya memiliki pohon anggrek. Biasanya pohon anggrek itu menempel pada pohon lain ya, itu disebut dengan pohon inangnya ya. Nah, anggrek dengan pohon inangnya ini termasuk contoh simbiosis komensalisme. Karena anggrek dapat menumpang hidup pada pohon dan pohon tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan ya. Jadi biasanya anggrek itu hidupnya menumpang pada pohon lain ya, tapi pohon lainnya itu yang ditumpangi oleh anggrek itu tidak diuntungkan dan tidak dirugikan, sehingga termasuk contoh simbiosis komensalisme, yaitu anggrek mendapatkan untung karena mendapatkan tumpangan untuk hidup dan pohon yang lainnya atau pohon yang ditumpanginya itu tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan ya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada contoh simbiosis komensalisme yaitu ikan badut atau ikan nemo ya dengan anemon laut. Nah, di sini ikan badut dapat berlindung dari predator dan anemon laut tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Jadi, ikan badut ini biasanya kalau melihat predator yang ingin memangsanya, dia buru-buru masuk ke dalam anemon laut. Ya, dia segera masuk ke anemon laut dan mengumpat di dalam anemon laut tersebut supaya tidak disantap oleh predator. Ya, jadi ikan badut itu mendapat perlindungan dari anemon laut tersebut ya, dia dapat tempat untuk berlindung dari predator. Nah, anemon lautnya tidak merasa diuntungkan dan juga tidak merasa dirugikan, sehingga ikan badut dengan anemon laut termasuk simbiosis komensalisme. Selanjutnya di sini ada contoh simbiosis parasitisme. Pengertiannya adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu makhluk hidup saja dan merugikan makhluk hidup yang lainnya. Itu dari pengertian simbiosis parasitisme. Nah, contohnya apa saja? Yang pertama di sini ada benalu dengan pohon inangnya ya. Pohon inang itu adalah pohon yang ditempati oleh benalu tersebut ya. Pohon yang ditempati atau yang ditinggali oleh benalu tersebut.
ya. Jadi contohnya itu benalu dengan pohon inangnya. Mengapa termasuk dalam simbiosis parasitisme? Karena benalu yang hidup pada pohon inangnya itu mendapatkan makanan dengan menghisap pohon inang, ya. Jadi pohon inang itu dirugikan karena sari makanannya dihisap oleh benalu tersebut, ya. Jadi benalunya hidup mendapatkan makanan dari pohon inangnya, dan pohon inangnya itu tidak mendapatkan makanan karena sari makanannya dihisap oleh benalu. Sehingga biasanya pohon yang dihinggapi oleh benalu, ya, pohon yang ditinggali oleh benalu itu biasanya tidak berkembang, ya. Dan benalunya itu justru yang berkembang karena dia sudah menghisap sari makanan dari pohon inang tersebut, ya. Jadi di sini termasuk contoh simbiosis parasitisme karena benalu mendapat makanan tetapi pohon inang merasa dirugikan karena tidak mendapatkan makanan dan akan tidak hidup gitu, tidak tumbuh dengan sebaik mungkin. Nah, selanjutnya yang kedua ada ulat dengan pohon buah. Ulat dengan pohon buah termasuk simbiosis parasitisme karena ulat dapat makanan dari buah dan pohon buah itu dirugikan karena buahnya menjadi rusak, ya. Menjadi rusak karena dimakan oleh ulat. Jadi di sini termasuk simbiosis parasitisme, yaitu ulat diuntungkan karena bisa makan buah dan buah dirugikan. Buah dan pohonnya dirugikan karena sudah dimakan ulat. Buah tersebut akan menjadi rusak dan pohonnya juga akan menjadi rusak. Sehingga termasuk contoh dari simbiosis parasitisme. Sama dengan kelelawar. Kelelawar itu makannya adalah buah. Nah, kelelawar yang biasanya hinggap pada pohon buah itu pasti akan memakan buah-buahan yang ada pada pohon tersebut. Nah, itu juga termasuk contoh simbiosis parasitisme karena pohon buah akan menjadi rusak dan kelelawar akan mendapatkan makanan dari buah tersebut, ya. Selanjutnya yang ketiga ada kutu dengan kucing, ya. Di sini juga termasuk contoh simbiosis parasitisme karena kutu dapat makanan dengan menghirup darah kucing, ya, dan kucing dirugikan karena rasa gatal yang ditimbulkan oleh kutu. Jadi kutu hinggap di bulu kucing, ya, di rambutnya kucing, dan kucing merasa gatal, ya, sehingga kucing merasa dirugikan. Tetapi kutu mendapatkan keuntungan dengan menghisap atau menghirup darah kucing tersebut. Sehingga kutu dengan kucing termasuk contoh dari simbiosis parasitisme. Baik anak-anak, coba selanjutnya ingatlah kembali pada tema sebelumnya, kita sudah belajar interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan sosial dan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan alam, ya. Contohnya yaitu kita pernah menemukan teks yang menceritakan seorang pengusaha sendal refleksi yang memanfaatkan kayu untuk dijadikan sendal refleksi tersebut, ya. Nah, itu termasuk contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam, ya. Jadi terdapat berbagai macam interaksi antar makhluk hidup yang terdapat di alam. Sehingga tak jarang manusia menjadikan alam sebagai sumber inspirasi dalam sebuah karya seni, ya. Contohnya tadi itu membuat sendal refleksi dari kayu itu termasuk karya seni, ya, karena membuat suatu inspirasi dan ide untuk membuat sendal kesehatan dari kayu, ya, dari lingkungan alam yang ada di Indonesia, ya. Nah, di sini contohnya itu juga terdapat pada tarian. Nah, sekarang kita akan bahas SBDP mengenai tarian yang menggunakan inspirasi dari sebuah alam. Nah, anak-anak, di sini ada contoh tarian yang terinspirasi dari alam, yaitu tari Turuk Langgai. Bisa dilihat ya gambarnya, di situ terdapat gambar tari Turuk Langgai. Nah, tari Turuk Langgai ini berasal dari Kepulauan Mentawai, Nias, Sumatera Utara. Dalam tarian ini, penari menirukan aneka gerakan hewan seperti unggas, kelinci, dan monyet, ya. Tarian ini biasanya ditarikan sebagai penutupan prosesi pengobatan yang dilakukan oleh ahli pengobatan tradisional suku Mentawai atau para sikere. Sikere itu adalah orang yang ahli dalam pengobatan tradisional tersebut, ya, itu disebut sikere. Nah, selanjutnya properti tarian ini adalah bulu unggas dan memegang dedaunan, ya. Jadi, mengapa disebut tarian ini terinspirasi dari alam? Karena selain propertinya yang dari alam, yaitu dari bulu unggas dan memegang dedaunan, ternyata gerakannya pun juga mirip dengan gerakan hewan seperti unggas, kelinci, dan juga monyet, ya. Jadi tari Turuk Langgai ini termasuk tarian yang terinspirasi dari alam. Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk pada pembelajaran ke-6, yaitu pada muatan PPKN dengan materi gotong royong, ya. Gotong royong untuk memupuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Di sini terdapat penjelasan bahwa salah satu pemupuk persatuan dan kesatuan bangsa adalah dengan mencintai dan melestarikan semua bentuk kebudayaan yang terdapat di Indonesia. Nah, salah satu budaya bangsa kita adalah semangat bergotong royong dan saling membantu. Nah, bergotong royong itu menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia, ya. Gotong royong merupakan sebuah kegiatan bersama yang bertujuan untuk mencapai kemajuan bersama. Gotong royong telah menjadi ciri khas bangsa dan budaya semenjak dahulu, ya. Gotong royong menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan tolong-menolong. Diingat ya, gotong royong itu sudah menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia, ya, karena dengan bergotong royong itu bisa menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan saling tolong-menolong. Gotong royong itu dapat menumbuhkan semangat kekeluargaan.
Dan semangat kekeluargaan itu bisa memunculkan sikap saling menghargai, menghormati, serta menyayangi seperti keluarga sendiri, ya. Jadi, dari adanya gotong royong itu dapat menumbuhkan semangat kekeluargaan. Dan semangat kekeluargaan itu memunculkan sikap saling menghargai, menghormati, serta menyayangi seperti keluarga sendiri. Lalu, adapun manfaat dari semangat kekeluargaan adalah meningkatkan persatuan dan kesatuan, mencegah perpecahan, dan menciptakan hidup yang harmonis. Nah, gotong royong ini bisa dilakukan di mana saja, ya. Contohnya di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lainnya. Nah, anak-anak, coba sekarang perhatikan, di sini terdapat soal latihan nomor 1 sampai dengan 10. Kalian kerjakan di buku tulis dan dijawab dengan benar dan teliti. Jawabannya bisa kalian lihat pada penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Setelah selesai, jangan lupa dikirimkan ya. Selamat mengerjakan. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Miss harap kalian bisa memahami materi-materi yang sudah dijelaskan pada pembelajaran hari ini. Oke, tetap semangat belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.